Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3A. Saya Muhammad Sofianta. Di sini kami akan menjelaskan proses tabletasi menggunakan metode kempal langsung. Metode tabletasi secara garis besar dibagi menjadi dua, yaitu metode granulasi dan metode non-granulasi. Pada presentasi kali ini, kami akan menjelaskan metode tabletasi non-granulasi. Metode ini dikenal juga dengan istilah metode kempal langsung, di mana pada proses tabletasinya tidak dibuat menjadi granul terlebih dahulu, melainkan semua bahan, baik itu zat aktif dan eksipien, langsung dicampur dan dicetak menjadi tablet. Hal ini yang membedakannya dengan metode granulasi, di mana terdapat penambahan pengikat pada metode granulasi. Kondisi zat yang baik untuk metode ini adalah zat yang mempunyai sifat alir yang baik dan kemampuan kompresibilitas yang baik. Selain itu, biasanya zat yang akan digunakan dalam metode ini memiliki dosis yang relatif kecil. Namun, jika ada zat yang dengan dosis besar yang akan ditabletasi dengan metode ini masih memungkinkan asalkan sifat alirnya dan kompresibilitasnya baik. Keuntungan metode ini adalah penggunaan alat yang lebih sedikit sehingga menghemat biaya, waktu, dan tempat pengerjaan, dan bisa digunakan untuk zat yang bersifat termolabil. Karena pada proses ini tidak adanya pemanasan dan pembasahan. Salah satu pembeda kempal langsung dengan metode granulasi, jika dilihat dari formulanya, pada metode kempal langsung tidak terdapat pembagian fase dalam dan fase luar, di mana semua komponen, baik itu zat aktif, penghancur, pengisi, lubrikan, dan gelidan, dicampur menjadi satu. Perbedaan berikutnya adalah pada metode kempal langsung, yaitu tidak adanya pengikat. Berikut adalah formula yang kami gunakan. Zat aktif yang kami gunakan adalah klorfeniramin maleat atau CTM dengan konsentrasi 4 mg yang fungsinya adalah sebagai obat antihistamin. Zat tambahan yang kami gunakan yaitu amprotab 10% sebagai penghancur, Avisel pH 102, QS sebagai pengisi, Mg stearat 1% sebagai lubrikan, dan talc 2% sebagai gelidannya. Pada klorfeniramin maleat digunakan sebagai zat aktif dengan khasiat sebagai antihistamin H1 dengan indikasi untuk pasien alergi. Klorfeniramin maleat menghasilkan efek menurunnya reaksi alergi. Klorfeniramin maleat dibentuk dalam bentuk tablet agar terciptanya ketepatan dosis yang baik dan memudahkan penggunanya dalam penggunaannya. Dalam penentuan metode tabletasi ini terdapat 3 aspek yang harus diperhatikan, yaitu sifat alir, dosis, dan stabilitas dalam panas dan lembab. Parameter yang pertama diperhatikan adalah sifat alir. Dalam buku British Pharmacopoeia dapat disimpulkan bahwa sifat alir CTM kurang baik. Untuk mengatasi sifat alir yang kurang baik dan kompresibilitas yang buruk, maka dilakukan pemilihan dan penambahan bahan-bahan tambahan atau eksipien dengan sifat alir dan kompresibilitas yang sangat baik sehingga dapat memperbaiki dan meningkatkan sifat alir zat aktif. Kemudian parameter yang perlu diperhatikan adalah dosis. Dosis yang digunakan untuk membuat tablet ini adalah 4 mg per tablet. Dengan melihat parameter sifat alir dan dosis, dapat disimpulkan bahwa metode tabletasi yang dipilih yaitu kempal langsung. Hal ini karena kempal langsung dapat diterapkan pada zat aktif dengan dosis relatif kecil, yaitu tidak dominan dalam masa tablet karena bobot tablet yang akan dibuat yaitu 250 mg per tablet. Sedangkan bobot klorfeniramin maleat yang digunakan pada tablet ini hanya 4 mg per tablet.
Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa metode yang digunakan dalam pembuatan tablet chlorpheniramine malease adalah gempa langsung. Di sini saya Safira akan membahas tentang fungsi dan konsentrasi masing-masing eksipien dari formula yang digunakan. Yang pertama ada amprotap. Amprotap bekerja menghancurkan tablet menjadi serbuk ketika sudah berada di dalam lambung. Amprotap akan menarik air ke dalam tablet sehingga tablet akan mengembang dan pecah. Konsentrasi amprotap sebagai bahan penghancur adalah 3-25%. Pada formula ini, konsentrasi yang digunakan adalah 10%, sehingga masuk ke dalam rentang yang dianjurkan. Yang kedua ada Avisel pH 102. Avisel pH 102 ini digunakan sebagai pengisi. Avisel pH 102 berbentuk granul dengan sifat alir dan daya kompresibilitas yang baik, sehingga cocok untuk tablet dengan zat aktif yang memiliki sifat alir dan kompresibilitas yang buruk yang dibuat dengan metode gempa langsung. Avisel pH 102 memiliki kadar lembab tinggi, sehingga membuat ikatan yang cukup kuat antara semua komponen. Konsentrasi Avisel pH 102 menurut Lowe et al. Adalah 20-90%. Pada formula ini, konsentrasi Avisel pH 102 yang digunakan adalah Qs. Jumlah yang ditambahkan disesuaikan dengan bobot tablet yang diinginkan, yaitu sampai 250 mg. Eksipien yang ketiga ada magnesium stearat. Magnesium stearat berfungsi sebagai lubrikan. Magnesium stearat memiliki sifat hidrofobik dan berfungsi untuk menurunkan gaya adhesi dan mencegah gesekan antara permukaan tablet dengan dinding dai sehingga mempermudah proses injection. Konsentrasi magnesium stearat adalah 0,25-5%. Pada formula ini, konsentrasi magnesium stearat yang digunakan adalah 1%, sehingga masuk ke dalam rentang konsentrasi yang dianjurkan. Eksipien yang keempat ada talc. Talc digunakan sebagai gelidan yang berfungsi untuk meningkatkan fluiditas massa yang akan dikempa, sehingga massa kempa dapat mengisi dai dalam jumlah yang seragam. Alasan menggunakan talc adalah murah, mudah didapat, dan tidak toksik karena tidak diserap sistemik setelah dikonsumsi oral. Talc dan magnesium stearat adalah kombinasi yang dapat meningkatkan sifat alir. Konsentrasi talc adalah 1-10%. Pada formula ini, konsentrasi talc yang digunakan adalah 2%, sehingga masuk ke dalam rentang yang dianjurkan. Untuk slide selanjutnya, saya Nia Epawati NPM 1006031717027 akan menjelaskan perhitungan dan penimbangan bahan yang terdiri dari CTM sebagai zat aktif dan bahan tambahan lainnya yang terdiri dari amprotap, magnesium stearat, talkum, dan Avisel pH 102. Yang pertama yaitu CTM dengan kandungan zat aktifnya itu 4 mg untuk 1 tablet. Sedangkan untuk 500 tablet yaitu 4 mg dikali 500 tablet jumlahnya sebesar 2 gram. Kemudian selain zat aktif ada juga zat tambahan. Yang pertama yaitu amprotap. Konsentrasi yang digunakan yaitu 10%. Maka untuk perhitungannya 10/100 dikali bobot per tabletnya yaitu 250 mg dan dihasilkan sebesar 25 mg untuk 1 tablet dan untuk 500 tablet dihasilkan sebesar 12,5 gram. Kemudian untuk bahan tambahan selanjutnya ada magnesium stearat. Konsentrasi yang digunakan yaitu 1%. Maka untuk perhitungan 1/100 dikali bobot per tabletnya yaitu 250 mg dan dihasilkan sebesar 2,5 mg untuk 1 tablet dan untuk 500 tablet dihasilkan sebesar 1,25 gram. Kemudian untuk bahan tambahan selanjutnya ada talkum. Konsentrasi yang digunakan yaitu 2%.
Maka untuk perhitungannya 2/100 dikali bobot per tabletnya yaitu 250 mg. Dan hasil yang dihasilkan sebesar 5 mg untuk satu tablet dan untuk 500 tablet dihasilkan sebesar 2,5 gram. Kemudian bahan tambahan selanjutnya ada Avisel pH 102 digunakan secukupnya. Untuk perhitungannya yaitu karena bobot per tabletnya dibuat 250 mg, maka tinggal dikurangi dengan bahan yang di atasnya yaitu CTM, amprotab, magnesium stearat, talkum. Dari hasil perhitungan per tabletnya berarti 250 mg dikurangi 4 mg, 25 mg, 2,5 mg, dan 5 mg dihasilkan dalam satu tablet itu 213,5 mg, sedangkan untuk 500 tablet dihasilkan 106,75 gram. Kemudian massa tablet teoritis yaitu 250 mg per tablet atau 125 gram per 500 tablet. Massa tablet sebenarnya atau berdasarkan hasil praktikum didapatkan 122,34 gram untuk 500 tablet atau 244,68 mg per tablet. Jumlah tablet sebenarnya yaitu massa tablet sebenarnya per massa tablet teoritis dikali 500 tablet yaitu 122,34 gram per 125 gram dikali 500 tablet sama dengan 489,36 tablet. Jadi dihasilkan berdasarkan hasil praktikum didapatkan 489 tablet. Kemudian untuk mengetahui kandungan zat aktif per tablet dapat diketahui dari massa tablet sebenarnya per massa tablet teoritis dikali 2 gram, yaitu bobot zat aktif dari 500 tablet. Jadi 122,34 gram per 125 gram dikali 2 gram sama dengan 1,957 gram per 500 tablet atau sama dengan 3,914 mg per tablet. Untuk mengetahui bobot per tablet yaitu massa tablet sebenarnya dibagi jumlah tablet sebenarnya yaitu 122,34 gram dibagi 489 tablet sama dengan 0,250 gram per tablet sama dengan 250 mg per tablet. Perkenalkan, saya Nur Karimah. Pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan tentang prosedur pembuatan tablet CTM dengan metode gempa langsung. Pertama-tama, disiapkan dan ditimbang bahan-bahan yang digunakan, yaitu CTM sebesar 2 gram, amprotab sebesar 12,5 gram, Mg stearat sebesar 1,25 gram, talkum sebesar 2,5 gram, dan Avisel pH 102 sebesar 106,75 gram. Kemudian, CTM, amprotab, dan Avisel pH 102 dimasukkan ke dalam plastik dan diikat plastik sampai tertutup rapat. Kemudian, plastik tersebut dimasukkan ke dalam alat mixing dan dilakukan proses mixing selama 15 menit agar bahan-bahan tercampur secara homogen. Setelah 15 menit, maka tambahkan Mg stearat dan talkum yang telah ditimbang ke dalam plastik tersebut dan dilakukan proses mixing kembali selama 2 menit dengan alat mixing. Alasan Mg stearat ditambahkan di akhir dengan waktu pencampuran yang sebentar dikarenakan Mg stearat berbentuk serbuk yang sangat halus sehingga dapat menyumbat pori-pori tablet yang nantinya akan berdampak pada waktu hancur yang bisa menjadi lebih lama bahkan sama sekali tidak hancur karena air atau cairan lambung yang tidak dapat berpenetrasi ke dalam tablet. Sedangkan alasan talkum ditambahkan di akhir dengan waktu pencampuran yang sebentar berkaitan dengan fungsinya yaitu untuk meningkatkan sifat alir, sehingga diharapkan talkum tetap berada pada permukaan serbuk. Setelah proses mixing selesai,
maka dilakukan evaluasi terhadap serbuk atau massa kempa yang telah tercampur secara homogen meliputi uji kelembaban, uji sifat alir, dan uji bobot jenis. Uji bobot jenis ini terdiri dari BJ nyata, BJ mampat, dan BJ sejati. Evaluasi massa kempa perlu dilakukan untuk mengetahui sifat sediaan dan memastikan sediaan dalam kondisi baik. Sifat ini dapat menggambarkan kualitas dari massa kempa atau formulasi yang dilakukan. Setelah semua hasil evaluasi serbuk telah memenuhi persyaratan, maka massa kempa ditabletasi dengan menggunakan punch diameter 6-8 mm dan diatur bobotnya per tablet sebesar 250 gram. Setelah itu, dilakukan kembali evaluasi terhadap tablet yang sudah jadi, meliputi uji organoleptis, uji keseragaman ukuran, uji kekerasan, uji friabilitas dan fleksibilitas, uji keragaman bobot, uji waktu hancur, dan uji disolusi. Evaluasi terhadap tablet juga dilakukan agar memastikan sediaan dalam kondisi baik. Jika tablet yang dibuat telah memenuhi persyaratan, maka tablet tersebut dapat dikemas ke dalam wadah primer, yakni botol plastik putih. Hal ini disesuaikan dengan kondisi penyimpanan CTM, yaitu di wadah tertutup rapat dan tidak tembus cahaya. Digunakan botol berwarna putih agar dapat menahan sinar matahari yang akan menguraikan obat. Polimer obat yang digunakan adalah polimer nomor 2, yaitu high density polyethylene. Bahan ini dipilih karena berwarna, kuat, dan tahan terhadap suhu tinggi sehingga dapat menjamin stabilitas dan kandungan CTM. Wadah ini digunakan hanya untuk sekali pakai karena lapisan polimer akan meleleh dan bersifat karsinogenik. Tak lupa ke dalam botol ditambahkan silika gel untuk menjaga agar CTM tetap dalam kondisi kering. Kemudian sediaan yang sudah dimasukkan ke dalam botol diberi etiket, kemudian dikemas ke dalam wadah sekunder yakni dus. Dus yang digunakan dibuat dari kertas tebal dan di dalamnya ditambahkan informasi obat dalam bentuk leaflet. Hasil dan pembahasan. Uji evaluasi dibagi menjadi 2, yaitu uji evaluasi terhadap serbuk dan uji evaluasi terhadap tablet. Uji evaluasi terhadap serbuk yang pertama dilakukan adalah uji kelembaban. Pengujian ini bertujuan untuk mengetahui kadar air dalam serbuk dan untuk menentukan apakah serbuk dapat lolos ke pengujian selanjutnya atau tidak. Sehingga pengujian ini harus dilakukan di awal sebelum uji evaluasi lainnya. Alat yang digunakan untuk pengujian ini adalah Moisture Analytical Balance. Prinsip kerja dari alat ini yaitu berdasarkan prinsip gravimetri, yaitu bobot yang hilang selama proses pemanasan merupakan kadar air yang dikandung serbuk. Prosedur evaluasinya adalah, pertama-tama, serbuk diletakkan di dalam alat, kemudian alat akan menimbang secara otomatis bobot awal, dan akan melakukan pemanasan sampai suhu 180 derajat Celcius, sehingga air pada serbuk akan menguap. Uap tersebut dihitung sebagai persen kandungan air yang terdapat di dalam serbuk. Menurut Farmakope Indonesia edisi kelima, syarat kandungan air yang baik dalam serbuk adalah 2-3%. Jika kadar air serbuk kurang dari 2%, maka akan dihasilkan serbuk yang terlalu kering atau higroskopis sehingga tidak stabil pada saat penyimpanan. Sedangkan, jika kadar air lebih dari 3%, dapat mengakibatkan serbuk terlalu basah, sehingga akan menempel di punch atau menempel dengan serbuk lain membentuk massa yang lebih besar, mudah terkontaminasi mikroba, dan memiliki sifat alir yang buruk. Solusi jika kadar air lebih dari 3% adalah dapat dilakukan pemanasan ulang sampai diperoleh kadar air 2-3%. Hasil evaluasi menunjukkan kadar air serbuk Formula 5 sebesar 2,51%, sehingga dapat disimpulkan serbuk Formula 5 memenuhi persyaratan uji kelembaban dan dapat dilakukan pengujian berikutnya. Uji evaluasi serbuk selanjutnya yaitu uji sifat alir.
Tujuan dari evaluasi ini yaitu untuk mengetahui karakteristik sifat alir serbuk. Prinsip dari evaluasi ini yaitu menetapkan bobot serbuk yang keluar dari alat uji per satuan waktu, yaitu gram per detik. Evaluasi sifat alir ini memiliki dua parameter, yaitu laju alir dan sudut baring. Sifat alir berpengaruh terhadap proses tabletasi. Jika sifat alir granul buruk, maka serbuk akan sulit turun dari hopper ke ruang kempa, dan memungkinkan jumlah serbuk yang turun tidak seragam dan dihasilkan tablet dengan bobot dan kandungan zat aktif yang tidak seragam. Menurut Farmakope Indonesia edisi kelima, laju alir yang baik bagi suatu serbuk adalah minimal 10 gram per detik, sedangkan sudut baring yang baik adalah 25-30 derajat untuk granul sangat mudah mengalir, dan 30-38 derajat untuk granul yang mudah mengalir, sedangkan sudut baring lebih dari 38 derajat, maka granul dikatakan kurang mengalir. Alat yang digunakan untuk pengujian ini yaitu flow tester, stopwatch, mistar, dan kertas milimeter blok. Prosedur evaluasinya adalah, pertama-tama sebanyak 30 gram serbuk dimasukkan ke dalam corong dari alat flow tester, kemudian penutup corong dibuka bersamaan dengan menghitung waktu menggunakan stopwatch. Setelah semua serbuk turun dari corong, maka stopwatch langsung dihentikan. Proses ini sangat membutuhkan konsentrasi dalam pengujiannya agar hasil yang didapatkan akurat. Serbuk yang turun dari corong akan ditampung di atas kertas milimeter blok dan kemudian diukur diameter dan tinggi gundukannya. Semakin tinggi gundukan, maka sudut baring akan semakin besar dan sifat alir semakin buruk. Kemudian, dilakukan perhitungan sudut baring. Sudut baring sendiri adalah sudut maksimum yang dibentuk permukaan serbuk dengan bidang horizontal. Dari hasil pengamatan, didapatkan tinggi gundukan sebesar 1,9 cm dengan jari-jari sebesar 4,9 cm dan waktu turunnya serbuk selama 2,1 detik. Sudut baring dihitung berdasarkan rumus tan alfa sama dengan tinggi gundukan dibagi jari-jari, sehingga didapatkan sudut baring Formula 5 sebesar 21,206 derajat. Sedangkan, laju alir dihitung dengan membagi bobot serbuk yang digunakan dengan waktu dari mulai corong dibuka sampai semua serbuk turun sehingga didapatkan laju alir Formula 5 sebesar 14,286 gram per detik. Sehingga dapat disimpulkan serbuk Formula 5 memenuhi persyaratan laju alir dengan sifat alir serbuk yang sangat mudah mengalir. Saya, Dea Julistiawati, akan menjelaskan tentang evaluasi serbuk, yaitu uji bobot jenis. Pengujian ini membutuhkan gelas ukur 100 ml yang dipasang pada alat tape density tester. Tujuan evaluasi ini adalah menentukan densitas atau kerapatan massa granul per satuan volume, serta menentukan kemampatan dan kompresibilitas granul. Prinsipnya adalah menentukan kemampatan dan kompresibilitas dengan menentukan kerapatan massa granul per satuan volume berdasarkan pengujian BJ nyata, BJ mampat, dan BJ sejati. Pertama-tama, granul dimasukkan ke dalam gelas ukur dan dipasang ke dalam alat. Alat diatur dengan metode USP1 500 ketukan dan berikutnya 750 ketukan. Kemudian diatur bobot awal granul yang dimasukkan dan atur juga volume granul yang terukur pada gelas ukur sebelum pengetukan. Kemudian pengetukan dimulai dan akan berhenti sendiri saat pengetukan telah selesai. Setelah selesai, catat volume akhir setelah pemempatan. Pertama, dilakukan perhitungan bobot nyata, yaitu bobot jenis sebelum pemempatan, yaitu bobot yang ditampakkan tanpa perlakuan gaya apapun. Pada BJ ini isinya adalah granul dan udara yang terjerap di dalam granul. Perhitungannya yaitu dengan rumus Rho sama dengan W per V. W-nya 30, V-nya 60, jadi 30 dibagi 60 sama dengan 0,492 gram per mili. Kemudian dilakukan perhitungan bobot jenis mampat, yaitu BJ setelah pengetukan atau pemampatan 500 kali ketukan dan 750 kali ketukan.
BJ ini terdiri dari granul dan sedikit udara. Perhitungannya yaitu dengan rumus BJ4 sama dengan bobot granul atau W dibagi volume granul pada 750 ketukan atau Vn. W-nya 30, Vn-nya 49, jadi 30 dibagi 49 sama dengan 0,612 gram per mili. Selanjutnya dilakukan perhitungan BJ sejati, yakni BJ yang sebenar-benarnya BJ granul yang diuji. Pengujian ini menggunakan alat piknometer dengan bantuan cairan pendispersi berupa parafin cair. Parafin cair digunakan sebagai cairan pendispersi karena tidak melarutkan CTM, tetapi mendistribusikan CTM dengan homogen dan juga dapat menutup pori pada zat padat. Pada BJ ini isinya hanyalah granul tanpa adanya udara. Perhitungannya yaitu dengan rumus BJ sejati sama dengan B kurang A dibagi B tambah D dikurang A tambah C dikali BJ cairan pendispersi. A-nya yaitu bobot piknometer kosong dengan angka 19,78, B-nya bobot piknometer ditambah 1 gram granul dengan angka 21,54, C-nya bobot piknometer ditambah 1 gram granul ditambah cairan pendispersi dengan angka 30,12, dan D bobot piknometer plus cairan pendispersi dengan angka 29,67, lalu dimasukkan ke dalam rumus dan hasil yang didapat adalah 1,142. Lalu selanjutnya menghitung kadar pemampatan. Pada kadar pemampatan, perhitungan jumlah udara yang dikandung berdasarkan selisih volume sebelum dengan setelah pemampatan dibagi dengan volume sebelum pemampatan. Penafsiran hasil kadar pemampatan yaitu granul memenuhi syarat jika Kp kurang dari sama dengan 20%. Perhitungannya yaitu dengan rumus Kp sama dengan volume granul sebelum pemampatan atau V0 dikurangi dengan volume granul pada 750 kali ketukan atau V750 lalu dibagi dengan volume granul sebelum pemampatan. Lalu dimasukkan ke dalam rumus dan hasil yang didapat adalah 19,672. Menurut Farmakope Indonesia tahun 1995, suatu granul memenuhi persyaratan kadar pemampatan jika nilainya di bawah 20%. Pada Formula 5, nilai kadar pemampatan yaitu 19,672%. Ini menunjukkan jika Formula 5 memenuhi syarat karena hasil yang didapat di bawah dari 20%. Selanjutnya dilakukan perhitungan angka Hausner. Angka Hausner adalah rasio BJ setelah pemampatan dengan BJ sebelum pemampatan. Angka Hausner yang baik menurut Farmakope Indonesia tahun 1995 adalah mendekati 1 atau sama dengan 1. Artinya sebelum dimampatkan dan setelah pemampatan volumenya sama sehingga daya kompresibilitasnya baik. Angka Hausner ini berpengaruh terhadap BJ mampat dan BJ nyata yang harus konstan. Jika perubahan terlalu tinggi, maka sifat alir pun akan buruk, terutama pada saat di ruang gempa, dan akan berpengaruh terhadap pembuatan tablet yang dihasilkan. Perhitungannya yaitu angka Hausner sama dengan BJ setelah pemampatan dibagi dengan BJ sebelum pemampatan. Lalu angka dimasukkan ke dalam rumus dan hasil yang didapat adalah 1,24. Selanjutnya dilakukan perhitungan persen kompresibilitas. Pada pengujian persen kompresibilitas, perhitungan jumlah udara yang dikandung berdasarkan selisih BJ4 dengan BJ nyata dibagi dengan BJ4. Menurut Farmakope Indonesia tahun 1995, suatu granul memenuhi persyaratan persen kompresibilitas dikatakan sifat alir yang baik adalah 11-15%. Perhitungannya yaitu persen K sama dengan BJ4 dikurangi BJ nyata dibagi BJ4 dikali 100%. Lalu angka dimasukkan ke dalam rumus dan hasil yang didapat adalah 19,608%. Hasilnya tetap memenuhi syarat karena terdapat di rentang 16-20 yang berarti sifat alirnya cukup baik yang bisa dilihat di tabel indeks kompresibilitas. Perkenalkan, nama saya Ega Destiani dari kelompok 3A. Di sini saya akan menjelaskan mengenai evaluasi tablet.
tablet yang sudah terbentuk selanjutnya dievaluasi dengan beberapa evaluasi yang meliputi uji organoleptis, uji keseragaman ukuran, uji kekerasan, uji friabilitas dan fleksibilitas, uji keseragaman bobot, uji waktu hancur, dan uji disolusi. Uji yang pertama dilakukan yaitu uji organoleptis, yang bertujuan untuk melihat keseragaman bentuk, warna, dan bau tablet. Uji ini dilakukan terhadap 20 tablet yang diambil secara acak. Setelah dilakukan pengujian, didapatkan hasil bahwa 20 tablet tersebut telah memenuhi persyaratan yang telah ditentukan, di mana memiliki bentuk yang bulat, berwarna putih, dan tidak berbau. Hal ini sudah sesuai dengan literatur, di mana CTM memiliki pemberian berwarna putih dan tidak berbau. Dikutip dari Departemen Kesehatan Republik Indonesia tahun 2014. Untuk ukuran juga telah sesuai karena bentuk tablet yang diatur pada mesin cetak adalah bulat. Pengujian yang selanjutnya yaitu uji keseragaman ukuran yang meliputi keseragaman diameter dan keseragaman tebal. Tetapi pada praktikum kali ini hanya dilakukan keseragaman diameter. Pengujian dilakukan terhadap 20 tablet secara acak. Kemudian 20 tablet tersebut diukur dengan menggunakan jangka sorong. Setelah dilakukan pengukuran, didapatkan rata-rata tebal tablet yaitu 0,573 cm. Berdasarkan persyaratan yang tertera di Farmakope Indonesia tahun 1995 bahwa suatu tablet dianggap memenuhi persyaratan jika diameter tablet tidak lebih dari 3 kali tebal tablet dan tidak kurang dari 1/3 kali tebal tablet. Dari persyaratan tersebut, setelah dilakukan perhitungan dengan cara 3 kali rata-rata tebal tablet yaitu 0,573 cm, didapatkan nilai 1,719 cm. Dan 4/3 dikali rata-rata tebal tablet yaitu 0,573 cm, didapatkan nilai 0,764 cm, sehingga 4/3 dikali rata-rata tebal tablet hasilnya lebih kecil daripada rata-rata diameter tablet dan lebih kecil daripada 3 kali diameter tebal tablet. Maka, diameter memenuhi syarat jika rata-rata diameter berada di antara 0,764 cm sampai 1,719 cm. Dari data tersebut dapat disimpulkan bahwa tidak ada satupun tablet yang menyimpang dari rentang yang sudah dihitung, sehingga tablet telah dinyatakan lolos uji keseragaman ukuran. Kemudian, evaluasi yang selanjutnya yaitu uji kekerasan tablet. Uji ini bertujuan untuk melihat kekerasan sediaan tablet yang telah dibuat, di mana besarannya akan bergantung pada bobot tabletnya. Kekerasan tablet akan berpengaruh terhadap ketahanan fisik tablet terhadap kejatuhan atau lebih sering disebut dengan friabilitas dan gesekan atau fleksibilitas, serta waktu hancur sediaan tablet. Pengujian dilakukan terhadap 20 tablet yang dipilih secara acak. Langkah pertama yang dilakukan yaitu tablet diletakkan dalam tempat penyimpanannya, kemudian memutar lingkaran yang ada di sebelah kiri alat sampai tablet mulai retak atau sampai ada angka yang konstan di layar. Bisa juga sampai terdengar suara dari alat. Angka yang keluar tersebut adalah beban yang diberikan. Kemudian, angka yang didapat ini dibagi dengan 9,8,
sehingga didapatkan daya ketahanan tablet terhadap beban. Sesuai dengan ketentuan yang sudah tertera dalam Farmakope Indonesia tahun 1995 terhadap uji kekerasan tablet. Untuk tablet dengan bobot 250 mg sampai 400 mg, kekerasan tablet harus berada pada 4-7 kg per cm persegi. Jika kekerasan tabletnya di bawah 4 kg per cm persegi, maka tablet sangat mudah hancur, mudah mengalami kerusakan akibat gesekan atau jatuhan. Sedangkan jika kekerasan tabletnya di atas 7 kg per cm persegi, maka tablet tersebut terlalu keras, sehingga akan berpengaruh pada waktu hancur yang menyebabkan absorpsi obat juga akan lama. Dari hasil evaluasi menunjukkan bahwa rata-rata kekerasan 20 tablet yaitu sebesar 6,254 kg per cm persegi. Hal ini dapat disimpulkan bahwa tablet tersebut telah memenuhi persyaratan uji kekerasan tablet. Kemudian, evaluasi yang selanjutnya yaitu uji friabilitas atau jatuhan dan fleksibilitas atau gesekan. Uji yang pertama yaitu friabilitas, yang merupakan parameter untuk menguji ketahanan tablet jika dijatuhkan pada suatu ketinggian tertentu. Alat yang digunakan pada pengujian ini bernama Friability Abrasion Tester. Alat ini memiliki dua kompartemen di bagian kanan dan kiri, di mana pada bagian kanan untuk pengujian friabilitas, sedangkan bagian kiri digunakan untuk pengujian fleksibilitas. Langkah pertama yang dilakukan yaitu pengaturan putaran dan kecepatan pada alat terlebih dahulu, di mana putaran yang digunakan adalah 100, sedangkan kecepatannya adalah 25 rpm. Kemudian ditimbang masing-masing 20 tablet untuk kedua pengujian tersebut. Setelah itu, masukkan masing-masing 20 tablet ke bagian kanan dan kiri alat dan jalankan alat. Setelah pengujian selesai, tablet diambil dan dibersihkan dari serpihan-serpihan kemudian ditimbang. Menurut Farmakope Indonesia tahun 1995, bahwa tablet dinyatakan memenuhi syarat jika bobot yang hilang setelah pengujian tidak lebih dari 1%. Jika nilai friabilitas dan fleksibilitas suatu tablet tinggi, maka kadar zat aktif dalam tablet akan semakin sedikit karena bagian tablet yang hilang akan semakin besar. Untuk pengujian friabilitas, bobot awal tablet yaitu sebesar 5,42 gram dan bobot setelah pengujian yaitu sebesar 5,39 gram. Kemudian dilakukan perhitungan dengan cara bobot awal tablet sebesar 5,42 gram dikurangi bobot setelah pengujian sebesar 5,39 gram dibagi bobot awal tablet yaitu 5,42 gram dikali 100%, sehingga didapatkan bobot yang hilang setelah pengujian yaitu sebesar 0,553%. Hal ini menunjukkan bahwa hasil pengujian friabilitas bobot yang hilang pada formula tersebut tidak melebihi 1%, sehingga dapat disimpulkan bahwa tablet tersebut telah lolos pengujian friabilitas. Kemudian, pengujian yang kedua yaitu uji fleksibilitas. Uji ini merupakan parameter untuk menguji ketahanan tablet jika tablet mengalami gesekan antar tablet. Alat yang digunakan sama dengan uji friabilitas, yaitu bernama Friability Abrasion Tester. Kemudian penafsiran hasil juga sama dengan uji friabilitas, yaitu menurut
Farmakope Indonesia tahun 1995 bahwa tablet dinyatakan memenuhi syarat jika bobot yang hilang setelah pengujian tidak lebih dari 1%. Untuk pengujian fleksibilitas, bobot awal tablet yaitu sebesar 5,33 gram dan bobot setelah pengujian yaitu 5,28 gram. Kemudian dilakukan perhitungan dengan cara bobot awal tablet sebesar 5,33 gram dikurangi bobot setelah pengujian sebesar 5,28 gram dibagi bobot awal tablet yaitu 5,33 gram dikali 100%, sehingga didapatkan bobot yang hilang setelah pengujian sebesar 0,938%. Hal ini menunjukkan bahwa hasil pengujian fleksibilitas bobot yang hilang pada tablet tersebut tidak melebihi 1%, sehingga dapat disimpulkan bahwa tablet telah lolos pengujian fleksibilitas. Di sini saya Safira Rizkika akan membahas tentang evaluasi uji keragaman bobot, evaluasi uji waktu hancur, dan evaluasi uji disolusi. Evaluasi yang selanjutnya yaitu uji keseragaman sediaan, meliputi uji keragaman bobot dan keseragaman kandungan. Namun, pada praktikum kali ini hanya dilakukan evaluasi uji keragaman bobot saja. Uji keragaman bobot dilakukan terhadap 30 tablet yang diambil secara acak. Tujuan dari evaluasi ini adalah untuk menjamin tablet yang telah dibuat memiliki keseragaman kandungan yang baik, dan pada prinsipnya adalah menentukan keragaman bobot tablet yang dihasilkan satu persatu, kemudian dilakukan penentuan simpangan bobotnya. Pengujian ini menggunakan alat analytical balance. Caranya adalah dengan menimbang satu persatu tablet. Berdasarkan data pengamatan, yang kemudian semua tabletnya dijumlahkan diperoleh bobot rata-rata pada formula 5 sebesar 265,7 mg. Persyaratan yang ditentukan oleh Farmakope Indonesia untuk uji keragaman bobot adalah tidak boleh ada 2 tablet yang menyimpang lebih besar dari harga yang ditetapkan pada kolom A, dan tidak boleh ada 1 tablet pun yang menyimpang lebih dari harga pada kolom B. Untuk tablet dengan bobot rata-rata 151 mg sampai 300 mg, simpangan pada kolom A sebesar 7,5% dan simpangan pada kolom B sebesar 15%, sehingga diperoleh harga rentang yang dapat diterima oleh kolom A untuk formula 5 yaitu 245,773 mg sampai 285,627 mg, dan rentang kolom B sebesar 225,845 mg sampai 305,55 mg. Hasil evaluasi menunjukkan bobot terendah yang dimiliki oleh tablet yang diujikan pada formula 5 yaitu sebesar 245 mg dan bobot tertinggi sebesar 283 mg. Sehingga dari data pengamatan formula 5 tidak ada tablet yang menyimpang dari harga yang tertera pada kolom A dan kolom B, sehingga formula ini memenuhi syarat uji. Evaluasi yang selanjutnya adalah uji waktu hancur. Pengujian ini menggunakan alat disintegrator tester, dibuat dalam keadaan yang mirip seperti saluran cerna manusia. Di dalam saluran cerna, tablet akan mengalami pelakuan, baik secara fisika maupun secara kimia. Pelakuan secara fisika berasal dari gerakan peristaltik di saluran cerna, sedangkan gerakan kimia berasal dari asam lambung, air, suhu, dan enzim-enzim pencernaan. Disintegrator tester bekerja dengan cara menaik turunkan tabung tempat sampel yang sudah diberi tutup dalam media aqueous di dalam bejana. Tutup dan gerakan naik turun diibaratkan gerak peristaltik dalam saluran pencernaan, karena tablet akan hancur dengan bantuan tumbukan dari tutup dan tabung tempat tablet diujikan.
Tujuan dari evaluasi ini untuk mengetahui waktu yang dibutuhkan tablet untuk hancur dalam media air. Pengujian ini dilakukan dengan cara tablet dinaik turunkan dalam suatu keranjang pada media air dengan suhu kurang lebih 37 derajat Celcius dan mengukur waktu dari mulai dilakukan pengujian hingga tablet yang dinyatakan hancur sempurna. Dipilih suhu 30 derajat Celcius untuk menyerupai suhu dalam tubuh. Seharusnya ke dalam gelas ukur ditambahkan HCl 0,1 N untuk menyerupai suasana asam yang ada di lambung. Jumlah tablet yang diperlukan untuk uji ini adalah 6 tablet. Kemudian tablet tersebut dimasukkan ke dalam keranjang dan diberi penutup untuk menahan agar tablet tidak keluar dari keranjang saat keranjang dinaik turunkan. Kemudian keranjang dimasukkan ke dalam gelas ukur yang berisi medium air. Dipilih medium air agar sama seperti medium yang ada di lambung. Kemudian alat dinyalakan dan dilakukan pengujian sambil mengukur waktu yang dibutuhkan sampai obat ini hancur sempurna. Ketika tablet sudah hancur sempurna, maka waktu tersebut menunjukkan waktu hancur tablet. Tablet dikatakan hancur jika tidak ada bagian tertinggal di atas kasa atau yang tertinggal hanya berupa massa lunak yang tidak memiliki inti jelas kecuali fragmen-fragmen bahan pembantu seperti penyalut atau cangkang. Menurut Farmakopedia Indonesia, tablet tidak bersalut harus hancur sempurna dalam waktu kurang dari 15 menit. Setelah dilakukan pengujian pada tablet Formula 5 menunjukkan bahwa semua tablet memenuhi persyaratan karena masing-masing tabletnya dapat hancur sempurna pada jangka waktu tidak lebih dari 15 menit. Selanjutnya di sini ada kurva kalibrasi standar. Kurva kalibrasi standar ini didapatkan saat membuat larutan standar berbagai konsentrasi dan diukur absorbansinya. Di sini menurut data pengamatan mendapatkan konsentrasi 10 ppm, absorbansinya 0,213. Konsentrasi 15 ppm, absorbansinya 0,314. Konsentrasi 20 ppm, absorbansinya 0,438. Konsentrasi 30 ppm, absorbansinya 0,638. Dan yang terakhir konsentrasi 40 ppm, absorbansinya 0,827. Lalu, hasil absorbansi yang didapatkan dibuat menjadi kurva kalibrasi, di mana sumbu X yaitu konsentrasi dan sumbu Y dari hasil absorbansi. Evaluasi yang terakhir yaitu uji disolusi tablet. Pengujian ini dimaksudkan untuk mengetahui seberapa banyak presentasi zat aktif dalam obat yang terabsorpsi dan masuk ke dalam peredaran darah untuk memberikan efek terapi. Prinsip dari pengujian ini yaitu pelepasan zat aktif dari matriks tablet per satuan waktu atau miligram per menit. Alat yang digunakan untuk pengujian ini yaitu dissolution tester. Berdasarkan ketentuan yang tertera dalam Farmakopedia Indonesia edisi 5, uji disolusi tablet CTM dilakukan dengan media 500 ml Aquades ala tipe 2 tipe Dayu dengan kecepatan putaran 50 rpm dan waktu 45 menit. Persyaratan yang diberikan yaitu dalam 45 menit harus larut tidak kurang dari 76% atau harga Q. Pada sediaan tablet konvensional, harga Q harus ditambah 10% sesuai ketentuan Farmakopedia, di mana Q adalah jumlah zat yang terlarut dalam tiap menit. Jika Q 75% ditambah 10%, maka kadarnya harus 85%. Pada percobaan ini, Formula 5 memenuhi syarat karena presentasi kadar terdisolusi T10 sampai T45 menurut perhitungan lebih dari 85% yaitu dengan nilai 94,163%. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Anissa Dwi Pacaya, NPM 10060317025 dari kelompok A3. Jadi di sini saya akan menyampaikan kesimpulan dari pembuatan
tablet CTM. Jadi dalam pembuatan tablet CTM ini kita menggunakan metode kepala langsung, di mana semua zatnya langsung dikempa tanpa ada proses granulasi terlebih dahulu. Tapi di sini juga kita harus ada yang beberapa harus diperhatiin, salah satunya eksipien. Jadi dia di sini di metode kepala langsung, efisien itu harus memiliki sifat alir yang baik. Dalam pembuatan tablet ada beberapa persyaratan yang harus dipenuhi, antara lainnya angka Hausner. Di sini dalam metode ini, dalam pembuatan tablet CTM ini, di sini angka Hausnernya tidak memenuhi syarat. Kenapa? Karena angka Hausnernya lebih dari 1, sedangkan angka Hausner memenuhi syarat itu kurang atau sama dengan 1. Di sini dia memiliki nilai 1,244. Dan untuk uji kelembabannya dia memenuhi syarat karena dia menempati nilai 2,51%. Jadi dia memenuhi syarat karena kandungan air yang baik tuh 2-3%. Jadi dia tuh memenuhi syarat. Untuk kadar pemanfaatannya juga dia memenuhi syarat karena kurang dari 20% dengan nilai 19,678%. Dan uji sifat alirnya, massa serbunya dia memenuhi syarat. Untuk sudut baringnya, untuk sudut baring dia memiliki syarat. Kenapa? Karena di sini dia sangat mudah mengalir. Jadi dia tuh masih memenuhi syarat. Untuk sifat alir sendiri dengan pengujian persen kompresibilitas dia memenuhi syarat. Kenapa? Karena sifat alirnya cukup baik. Jadi masih memenuhi persyaratan. Dan uji organoleptis di sini juga dia memenuhi syarat. Kenapa? Karena bentuknya bulat, tidak berbau dan tidak berwarna, memenuhi dengan persyaratan yang kalau dilihat dari stabilitasnya tidak ada yang berwarna dan tidak ada yang berbau, jadi dia memenuhi syarat. Untuk uji keseragaman ukuran dia memenuhi syarat. Untuk uji kekerasan juga dia memenuhi syarat. Untuk uji presibilitas dia memenuhi syarat dengan nilai kurang atau tidak boleh lebih dari 1%. Di sini dia memiliki nilai 0,553%, berarti dia memenuhi syarat. Untuk praksibilitasnya dia juga memenuhi syarat dengan nilai 0,938%, jadi masih memenuhi syarat. Untuk uji keseragaman sediaan atau bobot dia juga memenuhi syarat. Untuk uji waktu hancur dia memenuhi syarat karena di sini rata-rata semuanya kurang dari 15 menit. Sedangkan untuk memenuhi syarat itu harus kurang dari 15 menit. Jadi dia masih memenuhi syarat karena kalau dilihat dari di sini dari datanya yaitu rata-ratanya 5 menitan ya. 5 sampai 4 menitan. Untuk uji disolusi sendiri dia memenuhi syarat. Selain itu di sini kan kita menggunakan penghancur ya, penggunanya penghancur yaitu Aprotab. Di sini Aprotab itu dapat meningkatkan mutu tablet. Jadi tabletnya tuh lebih baik dengan adanya Aprotab.